Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berempat, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan mengenai Gurus of Quality, yakni membahas tentang Walter Andrew Shewhart. Kami berempat beranggotakan oleh Alfred Jose, Alfi Firman, saya sendiri Eriko Pratama, dan juga Nungki Wahyuningsih. Nah, apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi ini? Untuk yang kami bahas adalah pertama biografi dari Walter Andrew Shewhart, yang kedua dari teori beliau, yang ketiga dari aplikasi di industri dan penggunaannya, yang keempat ada kesimpulan dan atau konklusi yang diberikan dari presentasi ini. Untuk bagian pertama yakni biografi akan kami serahkan kepada Saudari Wahyuningsih. Dipersilakan kepada Saudari Nungki Wahyuningsih untuk melanjutkan presentasi ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Eriko. Di sini saya akan memaparkan mengenai biografi dari Walter Andrew Shewhart. Walter sendiri merupakan seorang insinyur fisika dan statistik dari Amerika. Beliau lahir pada tanggal 18 Maret 1891 di New Canton, Illinois. Kemudian meninggal ketika beliau berumur 75 tahun atau tepatnya pada tanggal 11 Maret 1967. Beliau pernah bersekolah di University of Illinois, kemudian melanjutkan di University of California, Berkeley. Kemudian beliau menekuni pada bidang fisika, engineering, dan statistika, yang sampai saat ini dikenal sebagai dengan sebutan Bapak Pengendalian Kualitas Statistik atau Statistic Process Control. Kemudian beliau mengawali karirnya dengan bekerja di Bell Labs di bagian teknik pengecekan pada tahun 1918. Setelah beliau bekerja selama 6 tahun di Bell Labs, atau tepatnya pada tanggal 16 Mei 1924, Dr. Shewhart menyiapkan sebuah catatan yang berisi sebuah diagram sederhana atau yang saat ini kita kenal sebagai control chart. Kemudian pada tahun 1930, Walter Shewhart memperkenalkan PDCA cycle atau Plan Do Check Action Cycle. Untuk lebih jelasnya mengenai temuan teori beliau akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eriko Riandana. Kepada Eriko dipersilakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Saya lanjutkan. Untuk teorinya, pada awal mulanya yakni pada tahun 1924, Dr. Walter Shewhart memperkenalkan control chart dalam proses pengendalian mutu. Penggunaan control chart di sini menggunakan statistik kontrol sehingga dapat mengurangi kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi dulu dilakukan pada seluruh sampel barang, namun dengan adanya control chart ini dilakukan hanya pada sampel barang yang mewakili seluruh produk, sehingga hal ini dapat mengurangi biaya pengendalian mutu atau inspeksi. Nah, pengendalian mutu ini akhirnya mulai dikembangkan, mulai digunakan oleh berbagai perusahaan yang ada pada saat itu. Lalu, kita tahu bahwa hasil produksi akan menghasilkan variasi produk, entah itu cacat, entah itu NG, entah itu OK. Oleh karena itu, eliminasi variasi dalam proses akan menghasilkan standar dan produk akhir yang baik. Nah, teori statistik memainkan peran penting dalam kontrol area ini. Nah, oke. Di sini kita akan membahas quality control chart yang ditemukan pada 1924. Quality control chart mungkin bagi yang sudah tahu adalah grafik yang kita gunakan untuk mempelajari bagaimana suatu proses berubah dari waktu ke waktu. Nah, karena dikatakan dari definisinya sendiri berubah dari waktu ke waktu, maka data di sini diplot dalam urutan waktu. Entah itu seminggu, entah itu sebulan, entah itu dari 1000 kali produksi, diambil sampel seperti itu. Nah, dalam control chart, di sini selalu memiliki garis tengah untuk rata-rata, garis batas atas, dan juga garis batas bawah yang digunakan sebagai pembanding. Garis-garis di sini ditentukan dari data historis atau data yang sudah ditemukan sebelumnya, seperti itu.
Oke, lanjut. Nah, apa aja yang diliputi oleh kontrol statistik ini? Yang pertama meliputi memfokuskan kepada produk dan pendeteksian serta pengontrolan masalah-masalah mutu. Yang kedua melibatkan pengetesan sampel dan secara statistika menyimpulkan adanya kesamaan untuk semua produk. Yang ketiga, tahapan-tahapan dalam proses produksi juga diliputi oleh kontrol statistik ini. Yang keempat, hal ini juga meliputi pelatihan personalia bagian produksi dan pengontrol mutu. Untuk selanjutnya akan membahas PDCA Cycle yang akan saya serahkan kepada Saudara Alfi Firman Permana. Kepada Saudara Alfi Firman dipersilahkan. Ya, kemudian lanjut ke PDCA Cycle ya. Apa sih PDCA Cycle itu? PDCA Cycle itu yaitu sebuah metode manajemen 4 langkah iteratif yang digunakan pada proses bisnis untuk kontrol dan peningkatan berkelanjutan dari proses dan produk. PDCA Cycle juga biasa digunakan dalam proses Kaizen atau Continuous Improvement, serta juga untuk memperpendek siklus kerja, menghapuskan pemborosan di tempat kerja, dan produktivitas. Next. Apa sih PDCA Cycle itu? Yang pertama, plan atau rencana, yaitu meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, do atau kerjakan, yaitu mengembangkan dan menguji solusi yang berpotensi. Yang ketiga, check, yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi, serta melaporkan hasilnya. Dan yang terakhir, act atau tindak lanjuti, yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini berarti juga meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaikinya sebelum implementasi selanjutnya. Kemudian akan disampaikan oleh Saudara Alfred. Terima kasih Saudara Alfi. Berikutnya yaitu apa manfaat PDCA Cycle di industri sendiri. Yang pertama yaitu memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi. Kedua yaitu sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis. Yang keempat yaitu kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Yang kelima sendiri atau yang terakhir yaitu menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari presentasi ini ada beberapa poin yang kami ambil, yaitu yang pertama yaitu Walter A. Seward sendiri sangatlah berjasa bagi industri dengan ide control chart dan PDCA cycle sendiri. Poin kedua yaitu control chart yang dibuat oleh Walter Seward sendiri yaitu dapat merampingkan atau mengefektifkan proses inspeksi dalam produksi. Yang ketiga yaitu PDCA sangatlah bermanfaat dalam hal continuous improvement cycle. Yang keempat yaitu dengan adanya teori yang dipaparkan dapat membuka limitless possibility dalam pengembangan baik itu secara pribadi maupun kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.